Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Telah kuceritakan bahwa Ibrahim bin Adham adalah seorang yang dikaruniai harta dunia melimpah-limpah, tetapi beliau meninggalkannya dan bermaksud menempuh jalan wusul kepada Allah. Baru saja berjalan antara Balkha sampai Marwaruz, beliau melihat seseorang terjatuh dari atas jembatan dan hampir tercebur ke dalam air bengawan yang deras. Serta-merta beliau berteriak, berhenti, dan seketika orang itu berhenti di udara, tidak jadi tercebur dan bisa selamat. Ini contoh orang-orang yang diberi Allah kemuliaan, diberi Allah karamah, hanya ditempuh dalam waktu yang singkat. Telah dijelaskan bahwa seseorang itu diberi Allah karamah, diberi Allah kemuliaan. Ada yang berjuang selama 70 tahun, ada yang berjuang selama 10 tahun, ada yang berjuang 20 tahun, hanya diberi Allah karamah. Ibrahim bin Adham, orang yang kaya raya, kemudian beliau tinggalkan hartanya dan menuju ke jalan Allah. Dalam waktu beberapa saat diberi Allah karamah, diberi Allah kemuliaan. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang amah, budak perempuan yang sudah tua, yang ditawar-tawarkan keliling pasar, tetapi tidak seorang pun berniat membelinya karena tuanya. Lalu ia dikasihani oleh seseorang pedagang dan dibeli dengan harga 100 dirham, kemudian dimerdekakan. Setelah beliau merdeka, ia memilih menempuh jalan ini dan menghadapkan diri beribadah. Belum sampai setahun beribadah kepada Allah, Rabi'atul Adawiyah ini, para ahli zuhud negeri Basrah sudah datang mengunjunginya. Begitu juga para ulamanya, lantaran kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak memperoleh perhatian dari Allah dan tidak ditakdirkan mendapat anugerah Allah dan hidayah Allah, tentu ia diserahkan kepada dirinya sendiri. Nah, sebagian manusia ada yang tidak diberi Allah perhatian khusus, tidak diberikan Allah anugerah hidayah, sehingga Allah serahkan dirinya untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang tetap saja berputar-putar di pinggir satu akabah selama 70 tahun. Tidak juga mampu melampauinya. Berulang kali ia berteriak, alangkah gelapnya jalan ini, alangkah sulit menempuh akabah ini. Nah, orang yang kada diberi Allah petunjuk, kada diberi Allah anugerah, nah, melalui jalan sebuting aja ini sudah berpuluh-puluh tahun kada tuntung. Melalui jalan ilmu
kada tuntung, apalagi hendak masuk ke jalan tobat kada kawa. Nah, karena orang ini kada mendapat perhatian khusus dari Allah Ta'ala. Sebab semua itu yang menjadi pokoknya hanya satu, yaitu takdir Allah yang maha menang, maha mengetahui, maha adil, dan maha bijaksana. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita ditakdirkan Allah jadi orang alim. Itu kawa kita ketahui. Dengan apa kita mengetahui? Apabila Allah memudahkan kita memaham ilmu, Allah memudahkan kita menghafal ilmu, Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan kita untuk biaya menuntut ilmu. Ini tanda-tanda bahwa kita ditakdirkan Allah bakal orang alim. Kita ditakdirkan Allah jadi orang yang kaya raya. Tanda-tandanya ada. Dimudahkan Allah jalan berusaha, dimudahkan Allah cara mendapatkan duit. Kita menjadi orang ahli neraka, ditakdirkan Tuhan, tanda-tandanya ada. Menuntut ilmu kada mau, katuju mengambil ampun orang, katuju menzalim orang. Nah, ini tanda-tanda bahwa aku ini bakal masuk neraka. Awalnya diketahui ikam, kok tahu diri ikam bakal ke surga kah, mati ke neraka kah? Tanda-tandanya ada. Bila beribadah malas, katuju meniru kelakuan orang nang kafir, katuju meniru kelakuan orang fasik, itu tanda-tandanya bahwa bakal masuk neraka. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebab semua itu yang menjadi pokoknya hanya satu, yaitu takdir Allah yang maha menang, maha mengetahui, maha adil, dan maha bijaksana. Walaupun gurunya tuhuk mendidik, orang tuanya mati-matian menyuruh sekolah, tapi ngaran ditakdirkan Tuhan kakak anak ini ahli neraka, masuk ke pesantren sini diampihi orang, masuk ke sana diampihi orang. Karena ini takdir sudah, anak-anak ini masuk neraka. Walaupun gurunya memadahi nang kayak apa aja kada mampan, orang tuanya menyariki kayak apa aja kada kawa, tetap kelakuannya. Nah, berarti diri anak-anak ini sudah ditakdirkan Tuhan masuk neraka. Nah, jadi takdir Tuhan itu sudah tetap, dan kita menuju takdir itu. Nah, kemana takdirnya? Kita kawa mengetahui diri kita. Bila pina malas beribadah, bila pina katuju berbuat maksiat, katuju meniru orang kafir, baju kayak orang kafir, selawar kayak orang kafir, potongan rambut kayak orang kafir, ini berarti bakal mati kafir kena. Nah, ada tanda-tandanya. Setiap apa yang ditakdirkan Allah itu kita dimudahkan untuk melaluinya. Setiap apa yang ditakdirkan Allah kita dimudahkan melaluinya. Takdir kita ahli surga, kita pasti mudah melaluinya. Nah, takdir orang neraka pasti mudah melaluinya. Seandainya engkau bertanya, apakah sebabnya menempuh jalan ini dikhususkan pada taufik tertentu dan ada yang terhalang, padahal keduanya ikatan menjadi hamba Allah. Nah, pada pertanyaan semacam ini diserukan dari ruang kemegahan Allah, engkau harus tetap memakai adab dan ketahuilah benar-benar rahasia ketuhanan Allah. Karena Allah tidak boleh ditanya, tetapi semua makhluk bakal ditanya oleh Allah. Mau ada nang betakun,
Kenapa si A itu ini mudahnya menuntut ilmu, mudahnya ini sembahyang, mudahnya ini berbuat kebaikan? Kenapa si B nang sanak itu, maka badang sanak? Kenapa nang ading itu atau nang kakak itu misalnya jauh bener beda kelakuannya? Nang abah nang kayak ini nang anak kenapa kayak itu? Nah, itu pertanyaan yang tidak boleh ditanya. Itu rahasia Allah, rahasia Allah. Kenapa Allah mengandak ini jadi di neraka? Kenapa Allah mengandak ini di surga? Nah, itu rahasia Allah. Kada kawa ditakuni. Kenapa ya Allah engkau masukkan ke neraka si fulan itu? Kenapa si A itu masuk ke neraka? Kenapa si B masuk ke surga? Kada kawa ditakuni, itu rahasia Allah. Nah, orang-orang yang diberi Allah karamah, diberi Allah kemuliaan, diberi Allah mukasyafah, ini tahu orang ahli neraka itu bebacaan di sini ada ahli neraka di antara dua mata nih. Itu bebacaan tuh antara dua mata kami ada orang-orang yang khawas diberi Allah tahu tuh ahli neraka tuh nang kureng-kureng siapa? Ini ahli surga bebacaan di sini. Lihat ya kelakuannya itu kayak itu bangkina. Kenapa itu? Maka diandak ke neraka. Nang kawannya itu ke surga. Itu rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Kada boleh ditakuni itu. Nah, tetapi semua makhluk bakal ditanya oleh Allah. Kalau makhluk kada boleh menakuni, menanyakan itu kepada Allah. Kan dalam rahim ibu itu sudah ditulis dalam rahim ibu, ditulis ini orang ahli neraka, ditulis sudah. Ini saya pun ditulis ahli surga. Nah, jadi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah tahu itu ahli neraka. Ini ahli surga, ini tahu. Memang ada tulisannya. Nah, cuma orang-orang yang tertentu aja yang tahu demikian itu. Perumpamaan jalan ini di dunia adalah bagaikan jembatan menuju surga, yakni jembatan yang melintang di atas neraka kelak di akhirat. Dalam hal sulitnya ditempuh jauhnya jarak, perintangnya dan perbedaan keadaan makhluk yang melewatinya. Ada yang dapat lewat seperti kilat. Orang tuh diberi Allah kemuliaan di dunia. Satu umat saja mengaji. Dia mengaji di kampung aja. Kalau ke Makkah, kalau ke Hadramaut situ mengaji. Tapi Allah menghendaki ini orang mulia kayak kilat. Mengaji beberapa hari jadi orang mulia. Ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti kuda yang bagus, ada yang seperti burung, ada yang berjalan kaki, ada yang beringsut-ingsut sampai bagaikan arang, ada yang mendengar teriakan neraka jahanam, ada yang dikait oleh kaitan neraka lalu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, begitu pula halnya jalan di dunia yang menuju kepada keridhaan Allah. Nah, kita ini bertitik di jembatan semua ini menuju keridhaan Allah. Ada yang meniti laju kayak kilat sehingga dia menjadi hamba yang diridai Allah. Ada yang kayak kuda laju juga, ada yang berjalan batis, ada juga. Ada yang berkisut, setahun naik, setahun kada naik, setahun naik, setahun kada naik. Tapi akhirnya ini diridai oleh Allah juga. Ada yang gugur setahun kada sampai mengaji, hampir. Kayaknya buntat pada yang kada mengaji orangnya. Nah, menuju surga itu kayak itu juga. Ada yang kayak kilat.
Ada menuju surga nang kaya orang bakuda, ada nang kaya berjalan, ada nang bekisut, bermuring-muring awak dapatnya neraka jahanam, ada nang gugur. Nah kayak itu contohnya. Kada berbeda perjalanan kita di dunia dan akhirat. Jadi ada dua sirat jembatan, sirat di dunia dan sirat di akhirat. Sirat di akhirat itu untuk diri yang bisa dilihat oleh orang yang mempunyai penglihatan, sedangkan sirat yang di dunia adalah untuk hati yang dapat dilihat oleh orang yang ahli muru'ah, penglihatan hati dan akal yang sempurna. Keadaan orang-orang di akhirat berbeda-beda hanyalah lantaran perbedaan keadaan mereka di dunia. Di akhirat berbeda-beda keadaan kita, kada sama seperti kada samanya kita di dunia ini. Orang yang banyak berzikir yang 10.000 sekali berzikir atau 1.000 di dunia nih, di akhirat kita kada sama pun orang yang berzikir 100 sehari. Adanya sama Tuhan memberi. Orang yang maksiatnya banyak, kada sama siksa lawan maksiatnya sedikit. Orang minum secangkir bir lawan minum sesindok, kada sama siksanya, kada sama. Yang dipadahakan sama Tuhan kada adil ngarannya. Secangkiran minuminya lawan sesindok samalah disiksa, sama-sama disiksa tapi siksanya lain. Nang tak banyak juga, nang sedikit juga. Pasal, kemudian ketahuilah pula apa yang hendak dijelaskan di pasal ini, yaitu jalan yang disebut-sebut ini tidaklah seperti jarak perjalanan menurut jauh dekatnya, lalu bisa ditempuh dengan telapak kaki. Kemudian orang yang bisa menempuhnya menurut kuat tidaknya tubuh. Tetapi jalan ini adalah jalan rohani yang ditempuh oleh hati. Jalan menuju keridaan Allah itu bukan jalan yang ditempuh lawan batis ini kada. Itu perjalanan rohani, perjalanan hati. Dapat ditempuh dengan pikir menurut i'tikad dan awasnya penglihatan hati. Asalnya adalah nur dari langit dan perenungan ketuhanan yang masuk di hati hamba. Lalu hamba itu merenungkan sehingga ia dapat melihat urusan dunia dan akhirat dengan sebenarnya. Nur ini kadang-kadang dicari selama 100 tahun, tetapi tidak bisa ditemukan dan tidak didapat pula pengaruhnya. Hal ini karena masalah dalam mencari, gegabah dalam menakuni, dan tidak mengetahui jalannya. Orang mencari cahaya itu, yang dengan cahaya itunya bisa menjalani jalan hidup dengan bujur. Nah kadang-kadang mencari cahaya itu kada terdapat. Kenapa kada terdapat? Karena inya gegabah, karena inya kadang mau menakuni di dalam mencari cahaya itu. Padahal cahaya itu adalah modal untuk bisa menerangi jalan hati menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang dapat menemukan nur ini dalam waktu 50 tahun. Ada yang dapat menemukannya dalam waktu 10 tahun, ada yang sehari saja, ada yang 1 jam, ada pula yang hanya sekejap mata saja, dengan pertolongan Allah yang menguasai keagungan. Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah, tetapi hamba diperintahkan bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah Allah itu. Jadi hamba wajib melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Sedangkan perkara itu ada yang dibagikan dan ada yang ditentukan.
Tuhan kita adalah zat yang adil hukumnya, berwenang melakukan apa saja yang ia kehendaki dan berwenang menghukum apa yang dia kehendaki. Seandainya engkau bertanya, kalau begitu besar sekali kekhawatiran terhadap masalah ini, sangat sulit dan banyak sekali yang diperlukan untuk melaksanakannya bagi hamba yang lemah. Lalu semua amal, kepayahan, dan pencarian syarat-syarat tersebut untuk apa? Jawabnya, demi umurku, ujar Imam Ghazali, engkau memang benar bahwa masalah ini sangat sulit. Berjalan di jembatan menuju keridhaan Allah itu sangat sulit. Banyak godaan daripada dunia, banyak godaan dari syaitan, banyak godaan daripada nafsu, banyak godaan daripada kawan kiri kanan muka belakang. Nah, ada orang baik dahulunya, karena tergoda kawan gugur dalam jembatan itu. Dan kekhawatiran terhadapnya pun banyak sekali. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya, demi keagunganku, aku menciptakan manusia selalu dalam kesulitan. Manusia itu diciptakan Allah dalam kesulitan. Kesulitan untuk berbuat kebaikan, kesulitan untuk menuju surga, kesulitan untuk menuju yang diridai Allah. Semuaan manusia sulit. Hanya orang-orang tertentu yang dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Artinya, ujar Tuhan, aku menawarkan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, tetapi semuanya enggan, tidak mau menanggung amanah itu. Semuanya takut terhadap amanah itu, namun manusia menyanggupi untuk menanggungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi pula bodoh sekali. Amanah itu banyak. Gunung disuruh Tuhan, itu makon lah gunung jadi bupati, kada hakun gunung jadi bupati. Takutan. Langit ditawari Tuhan, hendak ke langit jadi bupati, hendak ikam langit jadi gubernur. Bumi ditawari, kada mau. Kenapa? Karena takutan kalau tak salah. Manusia berebut hendak jadi bupatinya itu. Karena manusia itu jahul, manusia itu karena jahil. Zaluman jahula, aniaya dan jahil. Itu pula sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau alimtum ma'alam, la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Artinya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Dan diriwayatkan bahwa ada orang yang berseru dari jihad langit, laital khalqa lam yukhlaqu wa laitahum idkhuliku alimu limadha khuliqu walaitahum id'alimu amilu bima alimu. Artinya, kalau saja makhluk tidak diciptakan, manusia artinya, kalau saja mereka ketika diciptakan mengetahui mengapa mereka diciptakan. Manusia diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau saja mereka ketika telah mengetahui mau mengamalkan apa yang mereka ketahui itu,
Nah, kita ini sudah tahu semuaan bahwa tugas manusia di alam dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Hendaknya jangannya tahu itu, diamalkan itu. Para ulama salaf radhiyallahu anhum banyak pula yang mengatakan mengenai hal ini. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku ingin menjadi daun hijau yang dimakan oleh hewan lantaran takut akan siksa Allah. Ujar Abu Bakar, jakanya kau memilih itu aku kada hakun jadi Abu Bakar ini, anak jadi daun yang hijau aja, nyaman dimakan orang habis. Kenapa? Karena kada wani kayaknya bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, kan tanggung jawab diberi Tuhan mata, kemana gunakan mata? Diberi Tuhan tangan, kemana gunakan tangan? Diberi harta, kemana menggunakan harta? Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar seseorang membaca, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya, adakah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang tidak sedikit pun disebut-sebut? Umar menyahut, mudah-mudahan masa itu sudah selesai. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ini semuaan sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin Nabi mati ke surga. Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ini yang sudah dipastikan mati ke surga. Aku ingin menjadi domba keluargaku, lalu dagingku dibagikan dan dihirup kuahku, kalau saja aku tidak diciptakan sebagai manusia. Padahal ini orang sudah dijamin masuk surga mati. Tetap Sidin berkata, andai kata aku bisa memilih, wah aku jadi kambing aja, dan disembelih orang habis, kada ada lagi tanggung jawabnya. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, beliau berkata, anak keturunan Adam diciptakan dalam keadaan dungu. Seandainya tidak ada kedunguan, niscaya tidaklah enak hidupnya. Manusia ini bahasa kitanya banyak nang dungu. Jakanya manusia ini kada banyak dungu, hidup kita susah. Hidup susah. Tapi karena manusia ini banyak nang dungu, lalu hidup nyaman. Karena manusia ini banyak nang dungu, nah, itu nang hakun jadi buruh. Hakun jadi buruhnya. Padahal jakanya inya pintar, kada hakun jadi buruhnya. Hakun beribadah aja kepada Allah. Tapi mau samuan beribadah, siapa nang membaiki jalan, siapa nang memasalahkan listrik, naik ke bubungan itu hakun, siapa nang menabuk sumur, siapa nang tukang angkut barang. Nah, jakanya samuan manusia ini pintar, hidup kita jadi susah. Jalan sakit, kadang hakunnya orang maspal, hanjak bepanas, siapa hakun, berapa ada upahnya. Tapi karena manusia banyak nang dungu, nah lalu ada nang hakun jadi tukang aspal, ada jadi hakun tukang angkat barang, ada nang hakun jadi tukang mengatam, lalu hidup jadi enak. Nah ini termasuk daripada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini. Orang tuh jadi muntir, orang muntir tukang baiki motor umpamanya, jakanya inya pintar diciptakan Allahnya, ada hakun persahapan aja duduk begitu lumut awak lawan sular lawan ule mesrusup ke bawah motor. Nah, berapa ada upahnya? Sugih lainnya kada sugih, jakanya pintar beribadah bisa sugih. Nah, cuma mau kada ada muntir adalah motor mogok siapa membagiakan. Nah, seandainya tidak ada kedunguannya, niscaya tidak enaklah hidupnya.
Makanya pintar semuaan sakit kita. Itu hikmah Allah menciptakan keturunan Adam ini. Diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, aku tidak ingin menjadi malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak ingin menjadi nabi yang diutus, tidak pula ingin menjadi hamba yang saleh. Apakah mereka itu tidak akan dicela nanti pada hari kiamat? Aku hanya ingin menjadi orang yang tidak diciptakan Allah. Bahahakunan tuh misalnya ikan hakun mana jadi nabi nah. Lawan kada usah diciptakan, hakun kada usah diciptakan. Kenapa? Karena kada ada tanggung jawab di akhirat, kada akan berhadapan Allah, kada akan ditanyai Allah macam-macam. Maka ada. Itu hakun lah jadi malaikat. Munnya hakun jadi malaikat, aku hakun kada diulah jadi napa-napa. Kada ada sama sekali. Nah, karena ketakutan mereka tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala itu. Diriwayatkan dari Atta As-Salami rahimahullah, beliau berkata, seandainya api dinyalakan dan dikatakan, barang siapa menceburkan diri ke dalam api, maka ia tidak akan menjadi apa-apa. Tentu aku khawatir kalau mati sebelum sampai ke api karena gembira aku. Ujar Atta nih, andai kata umpamanya dalam dunia nih, siapa nang bercabur ke api itu mati, selesai urusan. Aku kasukaan, aku akan bercabur itu. Bunuh diri. Misalnya amun orang tuh bunuh diri, selesai urusan. Bah, aku suka banget bunuh diri itu. Tapi ini kada bang, bunuh diri membangati dosa. Nah, bercabur ke api membangati dosa. Andai kata bila orang berbunuh diri, dosanya habis, urusan selesai. Aku bunuh diri aja sih. Karena kada wani tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kalau begitu persoalannya sangat gawat, persis seperti yang engkau katakan, bahkan lebih gawat dari apa yang engkau bayangkan itu. Semuaan kita menghendaki hendak mati masuk surga, mati masuk surga. Dan masuk surganya ini pulang langsung, jangan hendak bersinggah-singgah di neraka. Untuk kalau, nah itu yang kita kehendaki nih. Hingga kita mati, kita ke surga. Nah itu sulit, jalannya payah kalau hendak mati nangka itu. Nang nyaman tuh mati ke neraka, itu nyaman bener itu. Maka ada bersembahyangan. Ampun orang makan, ya ampun seorang. Mata kemana hendak melihat, lihati. Talingan mendengar, dengarakan. Kada ada urusannya. Nyaman benar kan neraka itu mati. Nah, amun kita mati hendak ke surga, itu nang sulit jalannya. Orang mati kada membawa iman, matinya ke neraka. Dan kada akan dibangkit selama-lamanya, kada akan terasai surga kalau orang mati kada membawa iman. Nah kita ini sudah na'udzubillah min dzalik, kita berdoa mati-matian jangan sampai jadi orang yang mati kada membawa iman itu. Nah kemudian ada orang mati membawa iman tapi dosa banyak, matinya ke neraka juga. Kayaknya sekian ribu tahun di neraka hanyar ke surga. Nah kita kada hendak juga ini. Aku lah itu. Kita mati membawa iman, membawa Islam, tapi banyak dosa. Dosa makan pun orang, dosa menyembati orang, dosa macam-macam. Untung mati beriman. Nah ini masuk neraka juga. Kayaknya sekian tahun di neraka karena ada iman dibangkit. Dibangkit dinyalamakan ke sungai, nyalatat awak kiwas neraka situ. Orang surga kada boleh awak hirang nangka itu. Jadi sebelum masuk surga dimasukkan was dalam sungai na direndam. Dibangkit hanya bercahaya, hanya boleh masuk surga. Nah kita pun kada hendak juga nangka ini.
Kada hendak juga jadi orang nang kayak ini. Nang kita hendak itu kita mati membawa iman, membawa Islam, dosa kita kada banyak sehingga dikalahkan oleh amal kebaikan. Nah, kita bisa mati langsung ke surga, kada singgah ke neraka. Itu nang kita kehendaki, cuma itu sulit jalannya. Nah, tetapi persoalan ini merupakan sesuatu perkara yang sudah ada ketetapannya dalam ilmu Allah yang qadim dan suatu peraturan yang diberlakukan oleh Allah. Tapi sudah ada keputusan Allah. Kita ini sudah diputuskan oleh Allah. Si puan tuh mati kadang bawa iman, sudah ada keputusannya. Kayak apa aja mau urus orang tuh kada kau tetap inya mati kadang bawa iman. Si orang ini kena mati membawa iman, tapi nya banyak dosa ke neraka dulu, hanya kena ke surga, sudah ada juga ketetapan Tuhan. Si ininya mati membawa iman, dosanya kada banyak, pahalanya banyak, itu ke surga langsung, sudah ada juga orang-orangnya. Kita ini tinggal lagi menjalani nang ditakdirkan Tuhan itu, dan kita kalau mengetahui diri kita kira-kira mana kita antara tiga nih tuh, takutnya lawan hati nih, wahai hati, namanya juga antara tiga tuh, apakah ikam menikmati kadang bawa iman kah, atau ikam menikmati beriman tapi banyak dosa kah, ke neraka dulu hanya ke surga, atau ikamnya langsung ke surga aja kah? Nah, takuni hati, karena takdir Tuhan ada di situ. Takuni hati ikam tuh, kemana kira-kira? Yang pertama kah, yang kedua kah, yang ketiga kah? Nah, persoalan ini merupakan suatu perkara yang sudah ada ketetapannya dalam ilmu Allah yang qadim dan suatu peraturan yang diberlakukan oleh Allah. Karena itu hamba sudah tidak mempunyai jalan lagi. Kita kada punya jalan lain selain jalan yang sudah ditakdirkan Allah itu. Kada kau maulah jalan seorang. Nah, selain memeras kemampuan dalam melayani Allah, berpegang kepada tali Allah dan merendahkan diri terus-menerus kepada Allah. Nah, kita ini sudah ditakdirkan Tuhan tadi, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu kada kau dirubah lagi sudah. Nah, cuma tugas kita ini kayak apa? Tugas kita ini yang penting memeras kemampuan selalu melayani Allah, berpegang kepada agama Allah, tawadhu, merendahkan diri terus menerus kepada Allah. Urusan takdir kada tahu urusannya aku, nang neraka ka mati aku kada tahu, pokoknya aku hidup hendak habis-habisan beribadah. Takdirnya ke manakah? Nah, kayak itu maka. Siapa tahu Allah Ta'ala berkenan mengasihani hamba itu sehingga ia bisa selamat lantaran mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini ditakdirkan Tuhan berilmu kah, kina kada kah? Itu kada usah dipikirkan itu. Nang dipikirkan kayak apa aja supaya sungguh-sungguh menuntut ilmu. Itu nang tugas kita. Nah, Allah kadang menyuruh kita memikirkan takdir itu, kadang menyuruh itu urusan Tuhan. Aku ini takdirku ini ke surga, ke neraka, ke mati. Kan Tuhan kadang nyuruh memikirkan itu. Tuhan nyuruh kita bujur-bujur, sungguh-sungguh menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu yang disuruh Tuhan. Bila mana kita laksanakan itu, kita ada harapan mendapat anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hingga situ. Adapun pertanyaan engkau. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.